Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Merdiana Agnesia dan teman saya Sekar Ayu Praptanintias. Di sini kami ingin membahas tentang yang pertama ada pendidik dalam pendidikan Islam, terdiri dari pengertian pendidik dan istilah pendidik. Yang kedua ada proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam yang terdiri dari pengertian belajar dan proses belajar mengajar dan komponen belajar mengajar. Yang ketiga ada evaluasi pendidikan Islam yang terdiri dari pengertian evaluasi dan fungsi evaluasi pendidikan Islam. Di sini ada pendidik dalam pendidikan Islam yang menjelaskan bahwa pendidik adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Pendidik adalah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. Pendidik dalam konteks pendidikan Islam sering disebut dengan istilah murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris, dan mursyid. Di samping istilah tersebut, pendidik juga sering diistilahkan dengan menyebut gelarnya seperti al-ustadz atau al-syekh. Tugas pendidik yang paling utama itu yakni menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan juga serta mampu membawa hati manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan dari pendidikan Islam itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari istilah-istilah seperti murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris, dan mursyid ini, istilah-istilah seperti itu sering dipakai dalam konteks pendidikan Islam untuk menyebut seorang pendidik. Karena pada dasarnya, seorang pendidik itu merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepada peserta didiknya, baik berupa pertolongan jasmani maupun rohani. Yang kedua ada proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam, yakni ada Jajna merumuskan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks, yaitu setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Dan juga ada proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan interaksi dan saling mempengaruhi antara pendidik dan peserta didik dengan memberikan materi pelajaran atau sesuatu yang mempengaruhi peserta didik. Kalau proses belajar dalam pendidikan Islam tersendiri itu merupakan suatu keterkaitan dengan peserta didik dan lebih identik kepada perubahan atau perkembangan perilaku peserta didik. Dan proses mengajar dalam pendidikan Islam itu tentu saja berkaitan dengan pendidik, seperti yang kita ketahui bahwa tugas pendidik yaitu mengajar. Karena mengajar itu adalah suatu kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada peserta didik agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Metode-metode yang digunakan dalam proses mengajar itu ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, dan masih banyak hal lainnya yang bisa digunakan untuk proses mengajar ini. Selanjutnya, saya Sekar Ayu Praptanintias akan menjelaskan tentang komponen dalam kegiatan belajar mengajar. Yang termasuk komponen dalam kegiatan belajar mengajar, yang pertama adalah tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran adalah deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah seseorang yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, juga mengevaluasi peserta didik
pada kegiatan belajar mengajar. Pendidik bisa seorang guru, dosen, ataupun ustadz dan ustazah. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Atau dapat dikatakan juga seorang peserta didik adalah seseorang yang memperoleh atau menerima ilmu pengajaran dari seorang pendidik. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima adalah metode dan media pembelajaran. Metode pengajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil yang diinginkan. Sedangkan media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Sebagai contohnya, ketika ada pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dialihkan menjadi daring atau PJJ. Itu metode pengajarannya, sedangkan media pembelajarannya yaitu menggunakan Google Meet, Google Classroom, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah faktor administratif dan finansial. Faktor administratif dan finansial itu contohnya jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan kondisi ruang untuk belajar dan sejenisnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor administratif dan finansial adalah segala sesuatu yang dapat mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, dijumpai juga istilah imtihan yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari suatu proses kegiatan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Evaluasi sebagai salah satu komponen pendidikan yang sasaran utamanya adalah proses belajar mengajar. Jadi evaluasi pendidikan Islam yaitu penilaian dalam segala atau setiap kegiatan dalam proses pendidikan Islam, baik berupa kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa, guna menetapkan apakah bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang taraf perkembangan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, sebagai bahan laporan orang tua tentang hasil belajar siswa. Laporan ini bisa berupa raport, ijazah, piagam, atau sertifikat. Yang terakhir adalah untuk membandingkan hasil pembelajaran yang diperoleh sebelumnya dengan pembelajaran yang telah dilakukan sesudah itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.